Oke, ya. Jadi ini berdasarkan yang sudah datang saja mungkin dulu ya sistemnya kita tanya jawab. Mungkin Ibu buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu. Qadarullah masih dalam secara online ya, karena padahal sudah dipersiapkan semuanya kita bisa masuk lab hari ini untuk pertemuan pertama, dan diktatnya juga seharusnya sudah bisa dibagikan pada hari ini ya. Jadi untuk diktat sabar sudah dicetak, nanti pada saat offline akan dibagikan. Oke, karena pertemuan pertama ini kita masih pendahuluan, video sudah di-share. Sebenarnya di list dari mata kuliah teknik itu sudah bisa dilihat semua materi yang akan kita bahas di semester ini ya. Jadi kalau yang mau ngangsur materinya itu bisa disilakan dilihat di videonya ya. Itu memang 1 tahun yang lalu tapi lebih kurang temanya ya sama, masih sama ya. Oke, untuk pertama kita akan membahas tentang, jadi temanya pendahuluan kita kali ini adalah bagaimana cara menara, mengkalibrasi menara dan mengkalibrasi, sama nanti proses melarutkan ya, cara melarutkan ya. Untuk di teknik sebenarnya lebih mudah ya, lebih cepat cara kerjanya. Kita nggak perlu bungkus-bungkus lagi banyak pulveres. Tinggal aduk-aduk aja masukin ke dalam botol ya. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah dari tekniknya ya. Mungkin bisa dinyalakan ya semua kameranya, jadi biar apa namanya gelap-gelap aja nih yang kelihatannya. Jadi yang tolong yang sudah join itu dinyalakan kameranya. Oke, yang pertama itu tadi adalah dari teknik menara ya. Di kelas ini kita ada 46 mahasiswa ya. Nanti berarti kita bagi 2 saja, secara teknik untuk cara kerjanya sama jurnal ya, pembahasan tentang jurnal, karena jurnal juga baru 2 orang yang ngirim ke link ya. Kenapa cuma baru 2 orang ya? Tapi tak apalah, nah baru mudah-mudahan masih menyusul ya untuk yang lainnya. Oke, yang pertama, siapa yang mau menjawab untuk pertanyaan ini ya? Menara. Menara itu maksudnya apa? Ini sekarang kita di teknik ya. Tara juga sudah didengar di Fardas kemarin. Sekarang kalau di teknik ini menara ini spesifiknya di mana? Ada yang mau mencoba menjawab? Biasanya yang pertanyaan-pertanyaan awal itu lebih mudah ya, lebih gampang diingat lah. Nanti kalau udah pengembangan biasanya baru akan lebih sukar. Ada yang mau coba? Yang menara itu maksudnya bagaimana? Sudah paham yang maksud dengan menara dari proses teknik kita ini nanti sediaan cair ya. Kita buat sediaan cair. Juga nanti di semi solid, menara, cawan, sama kaca arloji. Sama aja konsepnya itu. Ada? Ada yang mau coba? Selviana Sayi. Buka aja mikrofonnya. Menara itu bagaimana maksudnya? Menara itu bagaimana, Selviana? Oke, Nurul Hikmah mau nyoba jawab. Yuk, ini termasuk absen dan juga penilaian ya. Bu, izin Bu. Ya, silakan Nur Adinda. Menara itu kayak menyetarakan botolnya ya Bu? Iya, kan kalau kita di teknik berarti proses kita perlu, menara itu adalah proses atau langkah pertama di poin cara kerja nanti, botol disetarakan ya. Jadi adalah menara atau beratkan dari si botol ya. Oke, ada yang lain udah paham ya? Selviana? Ya, jadi kalau kita di Fardas kemarin timbangan ya yang kita setarakan nih, piringnya kiri kanan itu sama rentangan timbangannya. Sekarang botol lagi. Artinya otomatis timbangan sudah standby ya. Timbangan sudah standby setara, baru kita tarakan botolnya. Lanjut ya.
yang pertanyaan kedua, bagaimana apa saja cara-cara yang bisa kita gunakan untuk proses menara ini? Tadi udah Nur Adinda. Pakai Yang siapa? Nur Adinda masih mau lanjut? boleh Bu. Kalau kita menyentarakannya itu pakai Apa namanya? peluru tuh ya Bu ya. Apa namanya? Anak peluru. Iya, yang pertama itu bisa pakai anak peluru jika kondisinya yang tersedia botolnya cuma satu. Tapi kalau bisa besok sediakan masing-masing itu punya 2 botol dengan dengan volume yang sama ya. Untuk praktikum besok sediakan 2 botol dengan volume yang sama. Misalnya 60 mili, 60 milinya ada 2. 100 mili, 100 milinya ada 2 ya. Itu bisa dibeli kok botol minumannya dari botol UC 1000 itu kan tidak gelap ya botolnya, lebih nanti bisa kejernihannya bisa langsung kita bisa evaluasi dari situ, ataupun botol yang gelap yang penting volumenya sama ya. Oke, cara kedua siapa yang mau coba? Terima kasih Adinda. Sama-sama Bu. Cara kedua, cara menara kedua gimana? Ada yang mau coba dari video? Yang pertama sudah dijawab Nur Adinda, itu pakai siapa tadi? Anak peluru. Yang kedua, Selviana? Izin. Ya, silakan. Dengan botol yang bervolume sama, Bu. Oke, udah Ibu jawab juga sebenarnya ya, karena harus menyiapkan 2 botol dengan volume yang sama. Ada kriteria enggak untuk kondisi saat kita menaikkan kedua botol yang sama itu di atas timbangan, Selviana? Ada syaratnya enggak? Kan suatu botol komponennya ada penutupnya, terus ada yang kedapnya itu lagi gitu ya. Nah, saat menara itu bagaimana? Harus mempunyai komponen yang sama, Bu. Misalnya Iya ya. Maksudnya gimana tuh komponen yang sama? Sama-sama botolnya sama, kemudian ada tutup botolnya, baru ada yang bagian kedapnya itu, Bu. Ya, artinya kalau mau digunakan ketiga bagian dari botol tadi, di kedua anak timbangan, yakinkan tiga-tiganya ada. Ya, jangan yang di timbangan kanan itu dia tidak ada yang kedapnya, yang di timbangan kiri dia ada kedapnya. Beda atau sama nanti ininya, beratnya? Beda, Bu. Ya, beda ya. Jadi persyaratannya juga diyakinkan seperti itu. Kalau mau efisiennya sih tanpa tutup aja ya. Biar cepat, tara itu cukup hanya botolnya saja. Tutup sama kedapnya itu simpan aja dulu. Ya, jadi yang ditarakan itu adalah si botolnya saja. Ya, botolnya tanpa ada penutup dan yang kedapnya. Oke. Yang ketiga lagi ya. Ini nah tadi di video juga Ibu contohkan cara kalau misalnya dia bobot botolnya itu tidak sama, kita pakai anak peluru. Nanti posisi anak pelurunya bagaimana? Coba yang lain lagi. Oke, siapa? Ika Nurrohmah? Ika? Kemana itu Mbak Desti? Di mana anak pelurunya? Ezura? Izin jawab Bu, untuk anak pelurunya diletakkan Ya, kan ya. dia lesin dulu Bu, timbangannya kan Bu. Jadi anak pelurunya taruh aja di dekat tutupnya atau langsung ditaruh aja di dekat timbangannya tuh. Ya, bagusnya sih sama seperti kita ya apa? Bolehlah di luar dulu ya, di luar dulu anak timbangannya di atas kertas piring timbangannya itu nanti, tapi yakinkan itu dimasukkan lagi ke botol dan coba disetarakan lagi. Ya, jadi kalau pakai anak peluru boleh langsung masukkan nanti dia ke dalam botol ataupun nanti apa namanya? Kalau ditambah lagi sama apa tuh wadah botol anak peluru tambah banyak pula nanti ininya ya botolnya atau barang di atas timbangan. Jadi
letakkan aja lah di pertama itu di atas timbangan ya, naikkan botol kiri kanan, kemudian yang mana yang berat itu dimasukkan, letakkan anak peluru di sebelah yang botol yang masih ringan. Setelah oke, masukkan anak peluru tadi ke dalam botolnya. Ya, dan itu dikelompokkan. Dekatkan mereka berdua, letakkan di satu tempat. Jadi nanti pada saat sudah akan mengerjakan itu jelas mana pasangannya dari si botolnya tadi. Oke, paham ya? Nanti bisa dilihat lagi videonya untuk membayangkannya ya, kira-kira bagaimana kondisinya, tapi enggak akan susah itu. Oke, itu dari Desti. Oke, menara. Ya, oke, menara sudah paham ya, ada dua caranya, pakai botol, dua botol yang sama kondisinya ataupun berbeda. Kemudian boleh juga nanti pakai anak peluru. Anak pelurunya itu juga pakai botolnya ya, kayak pot salepnya itu. Jadi karena pasti banyak ya, Jadi sediakanlah pot salep dengan mungkin 1 atau 2 kotak anak peluru yang sudah diisi, kemudian nanti tinggal dikeluarkan saja. Ya, konsep ini sama seperti cawan penguap ataupun kacar loji nanti di semi solid. Oke, lanjut kita ke kalibrasi. Nah, apalagi nih yang kalau mengkalibrasi ini kegiatan yang seperti apa? Siapa yang mau coba jawab? Kalau mengkalibrasi itu kegiatan yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, kita. Ya, silakan. Izin tidak menghidupkan kamera karena sinyal saya jelek, Bu. Oke. Jadi kalibrasi ini menyamakan volume botol, Bu, dengan yang diminta. Misalnya 60 ml. Jadi caranya tuh nanti kita isi dulu air dekat gelas ukur 60 ml. Udah sampai 60 ml, nanti kita masukkan ke dalam botolnya airnya. Terus nanti kita beri tanda ke botolnya, misalnya menggunakan tip kertas. Jadi sudah selesai tandanya, kita buang airnya. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Ada yang mau ini menambahkan mungkin berbeda variasinya dari yang sudah disampaikan Cikita? Atau sudah sama ya pemahamannya? Atau masih ada yang berbeda? Kalau tadi menara kita menggunakan 2 botol yang sama ataupun 1 botol 1 anak peluru ya, pot anak peluru. Nah, sekarang ada lagi yang nama istilahnya itu mengkalibrasi. Kalau kata Cikita tadi secara ringkasnya itu adalah menandai botolnya dengan sejumlah air yang telah diukur terlebih dahulu menggunakan gelas ukur. Sudah paham untuk yang dikalibrasi? Oke, mungkin satu siapa lagi? Ezi? Oke, coba ya, Ezi coba menurut pemahaman Ezi yang dinyatakan dengan mengkalibrasi itu bagaimana? Ayo. Siapa yang mau nyoba jawab? Ada? Ezi? Proses menandai botol sesuai dengan jumlah yang diminta resep, Bu. Gimana cara menandainya itu berdasarkan dari mana nanti sumber airnya? Oke, menandainya itu betul. Tapi sumber air untuk bisa sampai ditandai itu dari mana? Apa dulu yang mau kita kerjakan? Dengan gelas ukur, Bu. Iya, dengan mengisikan terlebih dahulu volume sesuai yang diminta pada resep itu ke dalam gelas ukur terlebih dahulu, baru nanti setelah cukup baru dimasukkan ke dalam botol dan baru ditandai botolnya ya pakai kertas tempel itu. Nah, nanti untuk kertas tempel juga hati-hati ini bagian atas atau bagian bawah dari kertas tempel karena ada 2 sisi kan atas bawah.
Kondisinya adalah nanti yang seperti sebelum-sebelumnya kurang volumenya atau lebih volumenya karena lupa di posisi mana kertas penandanya. Ya, jadi tolong tandai biasanya di kertas bagian bawah ya, sama seperti kayak ada pena ini. Nah, di bagian bawahnya itu yang umumnya. Jadi batas air kita itu nanti tambahkan sampai di bagian bawah ya. Yang simpelnya gitu ya, biar kita enggak lupa. Oke, untuk mengkalibrasi sudah paham? Jadi proses mengisikan cairan ke dalam botol, yang dimana cairan tersebut sudah kita ukur terlebih dahulu menggunakan gelas ukur, baru dimasukkan ke dalam botol sediaan kita, dan botol sediaan kita kasih label, tanda batas. Artinya sampai di tanda itulah nanti aquadesnya ditambahkan. Ada yang mau ditanya untuk yang dikalibrasi? Ada yang mau ditanyakan dulu atau masih belum paham untuk proses kalibrasi? Oke, kalau tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi siapa yang jawab terakhir? Udah semua ya tuh. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kapan di cara kerjanya itu akan tertulis di tara, dikalibrasi ataupun tara dan kalibrasi. Ada yang bisa jawab? Kapan di CK-nya, di baris pertamanya itu akan ditulis botol disetarakan, botol dikalibrasi. Pada kondisi resep yang bagaimana? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mia. Kalau yang untuk di tara, di saat resep itu ada sirupnya, Bu. Terdapat sirup dalam larutan. Setelah itu jika volumenya itu dalam gram, Bu, kalau di tara. Kalau dia yang di kalibrasi, dalam kalibrasi itu jika volumenya itu dalam mili, Bu, dan tidak ada sediaan sirup. Oke, ya. Sip nih. Sudah lumayan lengkap sebenarnya, sudah disampaikan oleh Mia. Kita minta ulang aja lagi. Siapa lagi yang mau coba ulang? Jika pertanyaannya adalah kapan akan ditentukan CK-nya itu di tara, dikalibrasi ataupun tara dan kalibrasi. Tapi Mia baru sampai di antara dua tuh ya, belum tara dan kalibrasi ya. Oke, nggak apa-apa. Skip aja dulu nanti untuk penjawab selanjutnya. Oke, siapa yang mau mengulangi? Ada? Ezra? Kapan kita akan menentukan kapan dia ditara, dikalibrasi, ataupun ditara kalibrasi? Ayo, coba Ezra. Bisa menjawab, Bu. Kalau yang buat di tara dia pas mili ya, Bu? Tara mili. Kemudian kalau kalibrasi? Kalibrasi dia apa? Kalau dia kalibrasi? lupa, Bu, tadi, Bu. Lupa? Iya. Oke, siapa lagi nih? Dewianti? Dewi? Iya, Bu. Oke, apa jawabannya? Kapan kita akan menara ke tara dikalibrasi ataupun tara kalibrasi? Kalau dikalibrasi itu, Bu, dia sedianya mili sama dalam resep tidak ada sirup, Bu. Kalibrasi, oke. Kalau volume sediaan yang diminta adalah mili. Yang kedua, kalau ditara? Kalau di tara itu, Bu, kalibrasi dalam mili. Kalau yang ditara? Kalibrasi dalam mili, Bu. Itu yang dikalibrasi tadi udah. Kalau yang ditara, kalau kondisi bagaimana? Nah, kalau di tara, Bu, itu resepnya ada sirup sama dalam gram, Bu. Volumenya yang diminta itu bobotnya di dalam gram. Oke, ya. Satu orang lagi lah. Ini Raja Trio. Trio? Ya, Bu. Ya, tadi nyala ininya, kameranya. Apa jawabannya? Kapan ditara ataupun dikalibrasi? Coba ulangi lagi.
Kalau tara itu resepnya dalam gram, Bu. Sedangkan kalau kalibrasi itu sediaan atau volumenya dalam bentuk miligram. Miligram? Mili, Miligram? Bu, mili aja. Mili apa? Mili apa satuannya? Mili apa, Rio? Ini cair-cairan ini apa nih satuannya biasanya? Mili? Mililiter. Mililiter ya, oke. Oke, untuk dua kondisi sudah disampaikan ya tadi oleh 3 orang temannya. Mungkin Ezra nih ya, Ezra kebalik ya Ezra. Oke, jadi untuk kapan dia akan ditara? Jawabannya jika bobot sediaan atau volume sediaan itu di dalam gram dan ada pula sirup di dalamnya, otomatis itu adalah ditara. Ya, misalnya Meseva Posio 60 gram atau Meseva Posio 60 tok tanpa ada mili, itu pasti adalah satuannya gram. Otomatis di CK itu pasti akan ditara. Ya. Kalau dia dikalibrasi berarti Meseva Posio 60 mili tanpa ada sirup di atasnya. Seperti resep kita hari ini kan ada sirup ya. Berarti CK-nya adalah di Ezra. CK sirup CK resep kita tadi? CK resep kita tadi di itu, Bu. Tara apa kalibrasi? Di tara, Bu. Ditara. Kenapa ditara? Karena dia dalam gram, Bu. Oh, bawahnya gram ya, walaupun dia tanpa sirup. Oke, sorry. Berarti seperti itu ya. Ibu ulangi lagi, kalau dia yang ditara artinya bobot atau volume sediaan kita di dalam gram. Kalau dia dikalibrasi artinya volume atau volume sediaan yang diminta itu di dalam mili tanpa ada sirup. Ya. Nah, maka muncullah yang ketiga, ada juga istilahnya tara dan kalibrasi. Botol ditara dan dikalibrasi. Ada yang seperti itu. Jadi ada 3 option ya, botol ditara, botol dikalibrasi, botol ditara, dan dikalibrasi. Nah, kalau untuk yang poin ketiga ini, jika bobot atau volume sediaan yang diminta itu di dalam mili, tetapi ada mengandung apa? Kalau ditara dan kalibrasi, ada yang bisa jawab? Mengandung sirup, Bu. Nah, ya, mengandung sirup ya. Berarti catatan di bold, di garis bawah, di underline, sirup itu wajib ditimbang, tidak boleh diukur pakai gelas ukur. Ya, dengan kondisi persyaratan ini. Ya, karena BJ sirup itu lebih besar daripada BJ air. Ya. Oke, tara, ditara, dikalibrasi, dan tara kalibrasi. Jadi ada 3 istilah untuk di CK-nya. Masih ada yang belum paham? Kita ulang dulu. Masih ada yang belum paham? Ulang, Bu. Oke, untuk jadi CK atau cara kerja, kita akan menentukan botolnya itu ditara, dikalibrasi, atau tara dan kalibrasi itu jika kondisinya. Untuk yang ditara, jika kondisinya volume sediaan atau bobot sediaan itu di dalam gram. Ya. Yang dikalibrasi jika volume sediaan di dalam mili. Ya, kalau mili mah gampang, tinggal diisi aja di gelas ukur, masukin ke botol, tandai, dah selesai. Nanti adu-adu masukin ke botol, cukupkan airnya sampai tanda kalibrasinya. Kalau ditara dan kalibrasi, jika di dalam sediaan terdapat sirup, tetapi volumenya itu di dalam mili. Ya, ditara dan kalibrasi. Volume sediaan dalam mili, tetapi di dalam sediaan ada sirup. Ya, berarti itu akan tata laksananya dengan tara dan kalibrasi. Oke. Sudah ya untuk 3 kondisi dari cara kerja. Nah, selanjutnya adalah ini yang urgent juga atau yang wajib juga disampaikan untuk
Persediaan cair ini adalah kita kan tadi kalibrasi menggunakan gelas ukur. Nah, sekarang bagaimana cara melihat gelas ukurnya? Tanda lapisan air di gelas ukurnya. Ada yang tahu? Kalau dia cairan tidak ada persyaratannya ya, cairan berwarna dan yang tidak berwarna. Yang mana yang cekung, yang mana yang cembung. Ada? Ada yang tahu? Bentar, Ibu buatkan dulu gambarnya. Ini misalnya 60 mili. Dari bawah. Oh, kelihatan enggak? Nampak ya? Nggak nampak ini gambarnya, kena backgroundnya nih. Nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Gimana cara ininya untuk proses penggambarannya? Jadi ini kalau apa larutan yang dimasukkan ke dalam suatu wadah udah tergambar lah ya, kayak kita ngisi air minum aja setidaknya di gelas gitu ya. Kan nanti bisa diperhatikan itu arah cekungannya atau cembungnya itu ke mana ya. Kalau untuk yang tidak berwarna dia melengkungnya ke atas apa ke bawah seperti yang parabola gitu ya. Kalau yang tidak berwarna ke bawah ya Bu, cekung. ya, Ke bawah, Bu. yang seperti cawan penguap ya. Jadi mengarah seperti itu. Artinya yang di garis bawahnya ini itu adalah batasan kita ngambil di volume 60 mili atau 100 mili, batasan bawahnya. Ya. Jadi itu nanti teknisnya untuk melihat pada saat kita akan meneteskan atau mengukur volume air di gelas ukur ya. Yang cekung yang ke bawah itu adalah yang tidak berwarna. Kalau sediaan berwarna kebalikannya. Ya, cekungnya dia ke atas. Yang di bagian atas inilah yang akan kita ambil airnya, volumenya itu tadi, batas volumenya. Ya. Oke, kemudian nah, lanjut kita ke cara melarutkan ya. Yang ini yang terakhir sebelum kita lanjut ke resep. Secara singkatnya sajalah gambarannya kalau proses untuk melarutkan atau mengerjakan resep si larutan ini bagaimana? Bahan ditimbang, masukkan air, diaduk atau bagaimana? Tadi di video sudah ada juga kan apanya gambarannya yang sudah Ibu iniin sampaikan. Gimana? Ahmad Fadil? Ahmad Fadil? Ya, Bu. Kamu pernah melarutkan apa? Pernah melarutkan kan? Enggak. Gimana? Pernah Garam, buat, gula mungkin, Bu. ya pernah buat teh lah setidaknya ya atau kopi lah ya. Pernah. Nyalakan aja lah mikrofonnya. On off pula. Fadil? Ya, Bu. Pernah ya membuat minuman kopi ataupun teh, ya kan? Ya, Kamu Bu. masukkan dulu si serbuknya, misalnya kopi instan lah ya, serbuknya atau air panasnya terlebih dahulu ke dalam gelas. Mana yang kamu masukkan dulu? Serbuknya atau air panasnya ke dalam gelas? Atau sendoknya Serbuknya dulu? dahulu, Bu. Oke, sendoknya dulu. Kemudian yang kedua? Kedua baru taruh air panasnya, Bu. Oh, air panasnya. Terakhir baru serbuknya. Serbuk dahulu, Bu. Oh, serbuk dulu. Dua-duanya bisa aja sebenarnya kan. Yang penting kan dikacau nanti. Ya, Oke, tapi mungkin konsepnya adalah membandingkan mana yang akan lebih mudah kita melarutkannya, yang air dulu atau serbuk dulu. Gimana kalau menurut Fadil?
Yang dimasukkan serbuk dulu atau air dulu? Taruh serbuk dahulu, Bu. Nah, iya. Yang lain ada yang beda enggak jawabannya? Yang masukkan Sama, air Bu. dulu, Bu. Hah? Sama? Ya, Bu. Sama, Bu. Ya, jadi konsepnya seperti Sama, itu Bu. ya. Kita timbang dulu bahan seperti yang di Fardas, standby-kan dulu bahan, kemudian ukur volume airnya, nanti baru dimasukkan bahan ke beker, baru masukkan air melarutkannya, baru diaduk. Ya, ngaduknya dengan apa? Spatel. Pakai spatel. Siapa yang jawab pakai spatel tadi tuh? Emang Ibu tadi pakai spatel ya? Spatel itu gunanya untuk apa? Balik lagi kita ke Fardas. Ngaduk pakai apa? Batang pengaduk, Ibu. Nah, batang pengaduk. Jangan mentang-mentang besi kan sama kayak sendok kan, pakai spatel ya. Batang pengaduk itu itulah kegunaannya untuk mengaduk. Spatel itu untuk menimbang bahan yang mulutnya, lubang botolnya kecil ya. Jadi jangan gunakan spatel pula nanti untuk mengaduk, walaupun sebenarnya bisa ya. Tapi gunakanlah alat itu sesuai dengan fungsinya ya, menggunakan batang pengaduk. Oke. Nah, untuk yang di video ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan ke resep. Yang di resep ini baru 2 orang nih yang ngirim. Atau belum di-refresh? Oke, sudah ya. Oke, siapa yang mau iniin? Mengajukan diri dibahas resepnya? Ada? Ika mau? Kok aduh pula? Kan biar lebih paham. Mana resepnya Ika? Belum masuk? Oke, nih. Ya. Resepnya simple lah. Besok baru yang kita pakai DM dan pakai BJ. Oke, kita lihat resepnya. Bromhexin, GG, esens jeruk, QS secukupnya, mentol 1%, Meseva Posio 60 ml lah. Kata Izra tadi satuannya gram. Mili ya satuannya nih. SBDDC1. Oke, pertanyaan pertamanya Ika. Apa arti signalnya nih, Ika? SBDDC1. Ya. Uno. Hah? Apa? Nabis jadi koklear uno. Artinya? Kalau ditulis di etiket. Sendok. Ulang? Kali sehari 1 sendok makan. Sekali sehari apa sekali 2 hari? Sehari 2 kali. Nah, SBDD koleartia kolear uno artinya di sediaan cair ini akan ada tambahan nanti volume sendok di etiket ya. Sehari 2 kali 1 sendok makan. Ya, berapa milinya nanti kita akan wajib tuliskan di etiket. Kita lihat nanti etiketnya dari si Ika. Oke, untuk resep karena ini sederhana, tidak ada masalah, kita fokuskan ke bahan-bahan sama cara kerjanya. Nah, oh ya, di kolom ini ya, kolom kelarutan. Bromhexin nggak ketemu kelarutannya Ika. Kamu punya EV berapa? Farmakope edisi 3, Bu. 4? Enggak ada. Oke, enggak ada. Oke, nanti ingatkan Ibu untuk share soft copy dari Farmakope ya. Kalau tak salah itu ada yang kelima, yang keenam, yang keempat kayaknya memang tidak ada. Tapi bisa nanti ditanyakan ke temannya ya. Artinya ini wajib dituliskan Izra, enggak bisa Ika, karena akan mempengaruhi nanti di berapa volume untuk melarutnya, mengadukkannya. Ya, jadi tolong dicatat untuk tabel kelarutan ini wajib diisi detail ya, dia larutnya di air apakah di etanol ya, tuliskan semuanya. Jadi tidak hanya di larut air tok saja. Kalau dia sangat mudah ada etanol, kita punya etanol ya udah larutkan dia di dalam etanol. Itu fungsinya nanti ya. Jadi kita bisa tahu gradiennya, urutannya. Kalau di air dia sukar. Kalau sukar nanti berapa milila lagi air yang diperlukan. Nah, berarti kalau ternyata dia sangat mudah larut dalam etanol, ya udah kita larutkan dalam etanol. Seperti itu ya penggunaan dari tabel kelarutan. Oke.
DM tidak ada. Nah, ini bahan-bahan. Oke, untuk di bahan-bahan, karena bromhexin ini tidak ada, berarti kita ambil yang di GG saja ya. GG pengenceran ya. Berapa? 0,6 ya. 0,6 gram itu ya, atau miligram? Ika? Mili, Bu. Pengenceran dong. Bentar ya. Iya, Bu, gram, Bu. Gram loh. Jangan disusah-susahkan. Ya, jadi ini hati-hati untuk tanda ya, untuk satuan maksudnya. 0,6 gram atau 600 miligram. Kalau mau ditulis miligram, tulis 600 miligram. Kalau enggak, nanti ada pengenceran pula ceritanya. Kita belum sampai lagi ke situ ya. Oke, nah catatan untuk di penimbangan bahan-bahan, di bawah bahan, berarti kan bromhexin 50 mg. Di bawahnya, air untuk melarutkan bromhexin sama dengan, berapa mili dari kelarutan. Ya, kita coba yang GG aja ya, karena di sini data bromhexin belum lengkap. GG di sini kelarutannya larut dalam air. Ya, sudah ada yang tahu larut dalam air itu berapa mili artinya? Ika? Udah tahu yang tabel kelarutan? Kamu FI 3 tadi kan? Farmakope di bagian depannya tuh X1 atau berapa yang di FI 4. FI 3 itu di halaman 10 kalau nggak salah Ibu ya. Ada tabel kelarutan namanya ya. Mungkin kita belum sampai, tapi silakanlah dibuka di FI-nya. Itu ada tabel kelarutan untuk halaman berapa di FI 3? Tabel kelarutan. Yang sudah dapat FI 3 atau FI 4, boleh share halamannya. XX1, Bu. Di halaman XX1, Bu. Oke ya. 31 atau angka Romawinya triple X1 ya, di FI edisi 3. Di situ ada tabel kelarutan dan ini wajib dihafal di dalam kepala, jangan di luar kepala ya. Hafalkan di dalam kepala. Larut itu artinya adalah satu bagian zat larut dalam 10 sampai 30 ml air. Ya. Ingat zatnya itu 1 gram, satuan zatnya itu dalam gram. Ya. Oke, berarti kalau larut berarti di sini Ika berdasarkan tabel ini berapa mili minimal airnya Ika? Dia tadi 10 sampai 30. Berarti minimalnya berapa yang bisa melarutkannya? 10, Bu. Ya, betul 10. Paling banyaknya? 30. Kalau 50? Kita udah masih melebihi batas. bisa, tapi enggak bisa. Enggak tambah larut ya? Tapi dia agak suka larut, Bu. Kalau tambah banyak airnya enggak tambah larut sediaannya. Zatnya. Tambah larut, Bu. Iya, tambah mudah lah ya. Artinya yang perlu dia dipatokan adalah yang minimal itu berapa. Yang selebihnya ya nggak apa-apa. Kalau tambah banyak tentu tambah lebih bagus dia untuk melarutkannya. Lebih cepat dia melarutkannya. Ya, berarti di bawah GG Ika tuliskan air untuk melarutkan GG sama dengan 10 dikali 0,6. Berapa mili dapatnya Ika? Kita pakai yang paling kecil, 10. Berapa mili? Air untuk melarutkan GG sama dengan 10 dikali 0,6. Berapa? 10 kali 0,6 Ika? Tak pakai kalkulator lah. 6, Bu. Iya, 6 mili ya. Berarti sama dengan 6 mili. Itu wajib ya dituliskan di penimbangan bahan-bahan. Oke, nanti bromhexin menyusul saja berapa kelarutannya. Nah, kegunaannya apa itu? Ribet kali mah, udah bahan ya juga, pelarut ya juga. Ya, jadi kegunaannya itu nanti di cara kerja. Kita akan lanjut masuk ke cara kerja. Oke, betul di sini botol dikalibrasi 60 mili. Nah, kita masuk ke poin ketiga aja ya. GG dilarutkan dalam air buka kurung 6 mili. Itu gunanya. Jadi kita pindahkan yang dari bahan-bahan tadi ke CK. Jadi kita enggak kagok pas mau akan meracik ini berapa mili airnya ya. Nah, kita
enggak ada dituliskan di CK terus bingung pula nanti mau berapa mili. Jadi sudah paham ya? Agak ribet, bukan ribet sebenarnya, nambahin bentar aja kok. 0,6 dikali 10 mili itu dapatnya 6 mili. Kegunaannya adalah nanti di CK. GG dilarutkan di dalam air, buka kurung, 6 mili. Aduk larut, masuk botol. Seperti itu ya. Perubahannya nanti. Untuk resep selanjutnya, mudah-mudahan sudah dikerjakan seperti itu. Makanya Ibu bilang, tabel kelarutan disediaan cair itu sangat penting diisi. Wajib hukumnya diisi, karena akan dipergunakan untuk di penimbangan bahan-bahan dan di cara kerja. Oke. 2 kali sehari 1 sendok makan. Nah, ada yang kurang nih. Nanti kita lihat di resep teman yang lain aja. Oke, terima kasih Ika. Kita lanjut. Siapa lagi? Resep siapa yang mau dibahas? Afiza? Afiza? Udah kirim ya? Ini pas namanya di bawahnya. Berurutan. Kita buka resepnya Hafiza. Oke, kita lanjut saja dulu ke oke, di bahan-bahannya ditambahkan tadi berapa milinya. Nah, ada yang kurang nggak nih di bahan-bahan Hafiza? Kita sekarang nih adalah sediaannya cair. Di bahan-bahan, kamu hanya menuliskan yang sesuai di resep, ada yang kurang nggak kira-kira? Atau ada yang mau ditambahkan di poin terakhir setelah mentol? 6. Hafiza. Air untuk melarutkannya ya, Bu? Udah tadi kan, udah Ibu suruh tambahkan di bagian Ika. Nah, sekarang anggap punya kamu sudah kamu tambahkan air untuk melarutkan. Di bawah mentol itu masih ada lagi enggak? Yang perlu kita tuliskan. Tadi kan instruksi kerjanya campur dan buatlah sediaan posio sebanyak 60 mili. Dari mana datang untuk bisa mencukupkan 60 mili itu? Apa yang perlu kita tambahkan di bahan-bahan? Nah, apa? Yes, 60. Aquades at 60 mili. Ini juga wajib hukumnya ya. Kalau enggak, ya ini aja nanti yang akan kita campurkan di botol. Enggak akan sampai dia volumenya 60 mili. Oke, sip. Jadi jangan lupa menambahkan aquades di akhirnya. Mau belum selesai lagi nih, ha? Nah, masuklah ke etiket dulu ya. Sehari 2 kali 1 sendok makan. Berapa mili nih, Hafiza? 15 mili, Bu. Untuk selanjutnya dituliskan ya. Jika dia tertera hanya seperti etiket di resep ini, SBDDC1, tidak ada embel-embel milinya, di etiket wajib kita tambahkan. Karena pasien pasti nanya, sebanyak apa tuh Kak? Katanya itu. Udah pernah beli obat sini kali ya, sirup. Ataupun melayani yang dari SAA gitu kan. Ada masih banyak pasien itu yang enggak tahu, ataupun ada botol sirup yang tidak ada sendok takar ataupun botol takarnya. Jadi mereka nggak akan tahu spesifiknya yang di sendok makan itu berapa mili gitu ya. Sendok teh itu berapa mili. Jadi dibuka kurung di etiketnya ini, buka kurung 15 mili. Oh iya, untuk praktikum nanti itu juga wajib disediakan sendok takar ataupun tutup botol takar. Jadi saat dikumpulkan nanti itu lengkap sama sendok dan tutup takarnya. Kalau enggak berkurang nilainya. Ya karena pasti pasiennya minum pakai apa gitu kan. Berapa volume takar yang akan digunakannya. Ya, wajib disediakan sendok ataupun botol takar. Oke, terima kasih Hafiza. Selanjutnya ini siapa lagi? Itu udah. Ada yang mau mengajukan diri? Siva. Mana dia? Siva ya, Siva Dwi Utami. Ke atas. Siva Dwi Utami. Hafiza tadi belum selesai lengkap ininya, resepnya, CK-nya. Oke, ini malah ada ditulis lagi bromexinnya ya. Jadi ini Siva tuliskan semua serbuk ataupun zat yang ada di resep itu bagaimana kelarutannya, wajib diisikan ya. Nah, aquadesnya juga tidak ada.
ya, ditambahkan Aquades di sini. Untuk apa tuh, Siva? Itu apa lagi dituliskan Aquades di bagian di setelah mentol ini? Siva Dwi Utami. Siva? Lah. Ya, kurang nih kan. Jadi ditambahkan Aquades di bawah mentol. Kenapa seperti itu? Kalau seperti ini aja resepnya apa artinya? Untuk apa? Storing tuh. Apa? Kalau seperti ini aja berapa mili sediaannya nih? Cukup 60 mili, Siva? Enggak, Bu. Nah, jadi kita perlu tutup di akhirnya ini air untuk mencukupkan volumenya sampai dia 60 mili. Berarti Aquades at 60 mili. Air untuk melarutkan tadinya itu adalah ya dibatasi di 60 mili. Jangan kebanyakan pula air untuk melarutkannya sehingga dia over pula volume dari sediaannya. Makanya batasannya adalah kita ambil dari kelarutannya ini tadi. Ya, oke, lihat cara kerja lengkapnya ya. Tambahkan mentol gerus sampai cair. Nah, untuk mentol ini di Farda sudah ya kita buat pulvis kemarin. Apa cara kerja spesifiknya untuk mentol nih, Siva? Seperti ini saja atau perlu dilarutkan terlebih dahulu dia? Mentol, camphor. Waktu Fardas di pulvis kemarin? Gimana? Perlu diencerkan pakai etanol dulu? Dilarutkan dulu, Bu. Iya, pakai apa? Pakai etanol ya. Iya, pakai etanol. Artinya di sini cara kerjanya mentol ditambah 3 tetes etanol gerus cair gitu ya. Langsung aja nanti dia tinggal dimasukkan ke dalam botol ya. Esens jeruknya juga kan masuk langsung juga ke dalam botol. Tambahkan Aquades 60 ml, lalu tutup botol, beri segel, tambah etiket putih. Oke. Terima kasih Siva. Satu resep lagi lah ya. Punya satu resep lagi nih. Pesta. Pesta? Iya, Bu. Oke. Kita resep apa namanya? Kita lihat jurnal kamu untuk pembahasan terakhir tentang resep ini ya. Esen jeruk GS 1%, Meseva Pusio 60 ml. Oke, SBDD C1. Perlu FO di sini, Siva? Siva lagi. Siapa? Pesta? Perlu FO enggak? Atau FO kolom FO ini kapan kita perlu isikan? Perlu, Bu. Perlu. Untuk apa? Kenapa perlu? Karena pada resepnya bagaimana? Karena pada resepnya Brohensin HCl itu sediaannya bromevar, Bu. FO itu formula officinalis ya, balik lagi ke Fardas kemarin. Jadi resep-resep itu ada yang resep standar, resep asli, resep yang dibuatkan dokter gitu ya, ataupun ya officinalis, magistralis gitu ya. Nah yang formula officinalis yang di kolom jurnal kita ini nih maksudnya jika resepnya tersebut mengandung obat jadi. Di resep kita ini obat jadi atau obat atau serbuknya atau ya sediaan serbuknya. Resep kita nih Pesta. Sediaan serbuknya, Bu. Perlu pakai FO lagi? Kalau Tidak, gitu? Bu. Tidak, Iya. Sabar ya, nanti di Farlan 1 dan Farlan 2 FO ini baru yang wajib diisi baik dia serbuk ataupun dia tablet nanti yang akan digunakan. Ya, untuk FO tidak perlu diisi jika sediaannya serbuk. Nanti kalau misalnya kita resepnya Inpepsa
suspensi gitu ya. Nah, baru dituliskanlah di sini INSPEPSA itu apa isinya untuk dituliskan di bahan-bahan. Oke. Nah, larut dalam air. Jadi berapa tadi air untuk melarutkan GG-nya? Berdasarkan kelarutan si GG di FI-nya ini, Pesta? 10 mili sampai 30 mili, Bu. Ya, itu kriteria larut. Air yang kita gunakan berdasarkan kriteria itu untuk dia sebanyak 600 mg, berapa mili? 10, Bu. Hah? 10? 10 mili. Atau perlu dikali 10 kali 0,6? Oh, berarti kamu enggak nyimak tadi siapa ya? Si Ika tadi ya. Jadi gini, di bawah GG, ini kan kamu udah tulis GG 0,6 gram. Di Ya, Bu. bawahnya, air untuk melarutkan GG sama dengan di bawahnya ini, air untuk melarutkan GG sama dengan 10 dikali 0,6 gram. Berapa mili? Berarti 6 mili. 6 mili. Ya, Ya. jadi angka 10 sampai 30 ini kriteria larutnya ini digunakan untuk apa? Kita ambil yang paling kecil. 0 berapa tadi? 10 dikali 0,6 sama dengan 6 mili. Oke, berarti sudah paham ya, untuk bromheksin juga seperti itu ya, Pesta. Artinya untuk setiap zat yang perlu dilarutkan nanti ditulis di bawahnya berapa air untuk melarutkannya. Ya. Oke, Ya, Bu. berarti air untuk melarutkan GG sama dengan 10 mili dikali 0,6 gram sama dengan 6 mili. 6 mili. Ya. Satu lagi persyaratannya adalah yang Ibu lupa bilang, minimal berapa mili yang bisa kita ukur menggunakan gelas ukur. Oke, Pesta, terima kasih. Ada yang tahu untuk pertanyaan yang ini? Berapa mili yang bisa paling kecil kita gunakan untuk diukur menggunakan gelas ukur? Ini berkaitan nanti dengan apa namanya nih, volume air yang digunakan ini. Ada yang tahu? Berapa mili kita masih boleh minimal mengukur menggunakan gelas ukur? Nurjani? Izin, Bu. Ah, oke, siapa tuh? Silakan. Nabila, Bu. Paling kecil tuh 10 mili, Bu. Paling kecil 10 mili. Oke, jawaban Nabila 10 mili. Yang lain? Berarti yang 6 mili tadi tidak bisa kita pakai gelas ukur. Atau gelas ukur kita di labor kan ada 2 volume ya, 10 dan 100. Ya, di labor kita akan disediakan nanti di masing-masing rak itu adalah 10 dan 100 mili. Nah, yang di 10 mili ini, yang paling kecil ini, berapa yang volume paling kecilnya yang bisa kita ukur pakai gelas ukurnya? Oke, Nurjani. Nabila tadi jawabnya 10. Nurjani jawabnya berapa? Maizurah lah, Maizurah. Iya, Bu. Nah, berapa paling kecil volume untuk kita bisa ukur menggunakan gelas ukur? Oh, kok diam? 1 mili ya, Bu. 1 ya? Oke, tadi tadi yang sebelumnya jawab 10, Maizura jawab 1. Yang lain ada yang jawabannya berbeda? Lagi? Atau ada yang sama? Oke, Mardia. Mardia, berapa mili? Oke, tak ada jawaban. Nurul Hikmah, berapa mili? Kita kan masih belajar nih, coba jawab aja. Tadi temannya kan udah ada coba jawab 10, 1. Kalau masih ada yang salah ya wajar, kata kita belum masuk. Inilah kita ngasih taunya di pendahuluan ini. Ayo. Mutia Yose.
Tak ada. Diki Prayoga. 2, Bu. 2 mili ya. Oke, tadi jawabannya 10, 1, 2. Satu orang lagi lah ya, karena ada 3 opsi. Satu orang lagi, terima kasih Diki. Sisi Serena. Sisi Serena. Afrika Widya. 1 mili. 1. Jadi tadi ada 3 opsi ya. 1, 2, dan 10. Kamu pilihnya yang berapa? 1, Bu. 1 juga. Nah, sekarang final lah. Siapa yang di antara 3 ini apa namanya? Yang sama atau yang berbeda lagi? Ada enggak? 1 mili. Berbeda, Bu. Raja berapa? Trio berapa? 0,5, Bu. 0,5 pula. Jangan ditambah lah ya, opsinya 3 itu aja lah. Artinya di bawah selebih itu udah pasti salah ya. Ya, ada yang ini? Udah ingat? Reski Ngadawiyah. Berapa mili kalau kamu? 1, 2, 10. 2 mili, Bu. Iya, 2 mili ya. Banyak apa namanya supporternya yang ngasih tahu ya. Jadi jawabannya yang betul itu adalah di 2 mili ya. Nanti kan gelas ukur 10 mili itu kan ada 1, 2 sampai 10 ya. Kita menggunakannya yang paling kecil itu adalah di 2 mili. Volume paling kecil yang bisa kita ukur menggunakan gelas ukur adalah 2 mili. Ya, kenapa? Karena di bawah itu dikhawatirkan nanti ketepatannya itu kurang. Ya, jadi gunakanlah. Persyaratannya adalah yakinkan volume yang paling kecil diukur itu 2 mili. Artinya di bawah, kalau dia nanti hasil pengalian dengan pelarutnya 1 mili, bisa digunakan. Tidak ya, berarti ditambahkan lagi pelarutnya sampai minimal dia di 2 mili. Nanti ketemunya di pengenceran kalau soal ini. Ya, di pengenceran sediaan larutan. Beda lagi tuh. Sistem perhitungannya dari yang di sediaan pulveres ya. Oke lah, alhamdulillahirobbilalamin sudah jam 11 ya. Artinya sudah selesai untuk jam praktikum kita. Karena kita online berarti bisa dipaskan di jam 11 ya. Kalau di labor nanti tentu tidak akan pas di jam 11. Pengumumannya diktat tinggal tunggu diambil aja nanti pas kita offline. Kemudian resep cuma 2 ya. Iya, resep cuma 2 dan kenapa cuma 2? Karena ada tambahan di evaluasi. Tadi yang di ini evaluasi Bu belum cek ya. Berarti kita evaluasi akan bahas insya Allah di pertemuan pekan depan lagi ya, di Kamis depan kita akan fokuskannya ke evaluasi selain di pengerjaan resepnya. Ingat ya, teknik ini namanya adalah teknologi ya. Walaupun pengerjaan sirup ini tidak akan kita tidak umum lagi didapatkan di apotek ataupun rumah sakit, yang paling banyak itu adalah di suspensi kering. Tetapi untuk tekniknya itu tetap kita harus pelajari di sekolah ini. Kaitannya sebenarnya nanti atau aplikasi lebih penggunaannya itu di industri ya. Kita memang memformulasinya. Kalau di apotek tidak akan ada lagi sediaan cair yang kita buat-buat. Ya, sudah jadi semuanya, sudah tinggal diambil saja botolnya. Tetapi fokusnya di sini adalah selain formulasinya itu adalah evaluasi. Ya, sama seperti bukan sama. Itulah kelebihannya dari mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid ini. Ada tambahan kegiatan mengevaluasi. Sudah tahu info terbarunya ya, bahwa D3 juga akan diperlakukan adanya ujian OSCE. Sudah ada yang dengar? Udah? Mia kayaknya udah nih. Mia udah dengar ya? Dari siapa? Ada dengar kemarin Bu dari kakak Senemia Bu.
Oh iya. ujian-ujian. Iya. Jadi kan sebelumnya itu hanya UKOM. Di depan komputer aja 180 soal seperti soal kuis dan soal UTS UAS yang selama ini Bu berikan di Fardas ya, ataupun di kuis yang di teori kemarin. Itu yang dikerjakan 180 soal dalam 180 menit ya di depan komputer. Nah, info terbarunya akan ada penambahan OSCE. OSCE itu ngapain, Bu? Mungkin waktu selama ini ada kegiatan apoteker, kegiatan mahasiswa lain tidak diperbolehkan masuk ke kampus ya. Itu kami lagi OSCE apoteker. Artinya ujiannya praktek. Ya, praktek dari yaitu cara evaluasi tadi ya, di obat disediakan, nanti pertanyaannya misalnya coba racik gitu ya, coba diuji pH, coba diuji viskositas dan segala macam. Itu namanya ujiannya OSCE. Jadi ada teori, ujian teori dan ujian praktek. Nah, mudah-mudahan nanti berarti artinya fokus kita adalah betul-betul di tekniknya. Ini di jam 11 ini ada kuliah lagi? Enggak kan? Jam 1 nanti ya, Rio? Ada? Iya, Bu. Kan tadi orangnya ada yang lupa absen di Smart, Bu. Dari tutup Jadi Smart? gimana? Udah, Bu. Ya udah, nanti berarti Ibu aja yang absenkan. Ya. Tadi itu? Ini agak kelewat sedikit ya. Jadi fokus kita di teknik itu adalah di teknik evaluasinya. Ya, bagaimana cara mengukur BJ, viskositas, pH, kejernihan dan segala macam itu nanti itu akan kita fokuskan. Makanya cukup 2 resep saja, setelah jadi sediaannya kita akan langsung ke evaluasinya. Tidak seperti di Farda, selesai resep langsung bisa ngerjain resep yang lain. Enggak ya. Jadi kita akan lakukan evaluasinya dulu. Ya, jadi ini info untuk siap-siap kalau sudah diberlakukan OSCE untuk angkatan ini nanti. Berarti di tahun depan. Ya, tahun depan, tapi katanya tahun ini juga sudah mulai untuk direncanakan itu pakai OSCE juga. Ya, artinya siap-siaplah ujiannya tidak hanya teori tetapi juga akan praktek. Oke, mungkin cukup sampai di sini pendahuluan praktikum pertama. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke fokusnya lagi ke evaluasi ya. Ibu lupa sepertinya di video evaluasi itu belum Ibu buatkan yang secara pribadi, bisa di googling aja lah. Banyak kok cara-cara evaluasi. Ataupun di fisika farmasi ya, viskositas, BJ itu juga kok yang akan kita kerjakan nanti di teknik ini. Fisika farmasi udah masuk kan teorinya? Ada belum? Berarti intinya temanya lebih kurang sama, nanti akan ada pengujian viskositas, pengujian BJ di labor Tekfar di bawah. Ya, jadi sejalan dengan teknik ini. Ya. Oke, kalau begitu mungkin Ibu cukupkan saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dilihat-lihat lagi videonya kalau masih ada yang kurang paham. Dan untuk selanjutnya kita akan ketemu insya Allah di Kamis depan. Temanya resep otomatis akan Ibu berikan juga sekaligus nanti ke evaluasi. Ya, baik, sehat-sehat semua. Insya Allah kondisi semakin lebih baik dan kita benar-benar bisa real offline di labor ya, karena teknik ini ya agak galau kalau kita online kan. Nggak megang alat sebenarnya itu akan lebih sulit ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kondisi sudah aman sehingga kita bisa kembali lagi ke labor untuk secara live praktikumnya ya. Ibu cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam.